Pemirsa, selamat sore. Kali ini kami dari media mengklarifikasi terkait lapangan yang dialih fungsi. Nah, ini ada beberapa sebagian warga dari Desa Sumberbulu. Mari kita mintain keterangan terkait lapangan yang dialih fungsi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Sebutkan, Pak, Bapak dari mana, dusun mana, desa mana? Nama saya Trio dari Dusun Sumberbulu Kerajaan. Saya termasuk tokoh pemuda di Desa Sumberbulu. Mengenai lapangan yang dialih fungsi ini, Pak Trio sebagai masyarakat, apa tanggapannya, Pak Trio? Kami tidak tahu kalau lapangan ini dialih fungsikan, bahwa kami tahunya hari ini kok banyak tanaman di lapangan seperti tanaman sengon, tanaman apokat, tanaman durian. Karena tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman permanen yang umurnya kita tidak tahu. Kalau sengon ini diumurkan 5 tahun bisa dipanen, ini termasuk tanaman yang ada jangka waktunya. Jadi kalau untuk buah itu tidak ada jangka waktunya. Terus lapangan ini mau dijadikan apa? Iya. Terus selama ini Pak Trio ndak tahu siapa yang nanami terong sama sengon ini, dan terus hasilnya si terong ini siapa yang menikmati, Pak Trio? Jadi kami tidak tahu siapa yang menanami, siapa yang mengambil hasilnya, kami pun juga tidak tahu. Iya. Mungkin dari masyarakat lain bisa menyampaikan untuk perwakilan di masing-masing desa dusunnya. Monggo, Mas. Dengan dari Saya dari Sumberbulu. Saya juga baru dapat kabar tadi dari teman-teman kesini, katanya di lapangan ini ada tanaman terong sama sengon. Jadi saya sekarang ini kesini cuma crossing aja, Mas. Saya juga tidak tahu masalah ini. Mungkin nanti kita akan tanya ke BPD mungkin. Kita terus tanggapan Anda sebagai warga masyarakat Sumberbulu terkait lapangan yang dialih fungsi ini, menurut sampean apa, Mas? Tanggapannya ke depan, Mas, ini, Mas? Ya kalau ke depannya ya terus terang ya gimana jadinya, Mas? Pemuda-pemuda kita ini gimana jadinya? Anak cucu kita nanti gimana? Apa sudah ada lapangan pengganti apa gimana ini kok kayak gini nih jadinya? Sedangkan dulu kan sudah jelas ini waktu mau bikin lapangan ini kan sudah ada tarian ke masyarakat, sedangkan itu juga kerja bakti di sini semua sudah tahu itu. Yang mungkin ini nanti klarifikasinya ke BPD aja, Mas. Dulunya si lapangan ini perintisnya Pak siapa? Dulunya Pak Lasio, Pak Lurah Lasio. Mulai awal menjabat sampai akhir ya. Iya. Jadi perintis utama ini lapangan ini Bapak Haji Lasio ya. Iya. Oh ya. Terus tuntutan Bapak sebagai warga masyarakat Sumberbulu karena lapangan ini dijadikan alih fungsi, gimana tuntutan Anda kepada pemerintah desa setempat? Kalau tuntutan kami ini sementara ini belum ada, Mas. Kami ingin tahu lebih jelasnya itu bagaimana, kronologinya ini bagaimana kok sampai ada tanaman kayak gini. Itu Oke, aja. terima kasih. Nah, mungkin ada perwakilan. Nah, ini dari Bapak siapa? Coba perkenalkan, Pak. Saya Bapak Linmas ya, bukannya saya itu mewakili dari Linmas Sumberbulu Kerajaan atau satu desa gitu ya. Cuma salah satu Linmas saya itu anggotanya tadi dijemput di rumah, dikabari gini ya, saya nggak tahu, Mas. Saya nggak bisa ngomong ini, maaf ya. Saya tapi nggak tahu tentang soal ini semua, Mas. Baru sekarang emang saya kesini. Lagian kan selama ini nggak ada pentingnya kesini gitu loh, Mas. Nggak ada tugas. Terus selama ini Bapak ndak pernah tahu ya kondisi lapangan seperti ini, mulai awal sampai terjadinya seperti ini? Oh, kalau awalnya saya tahu, Mas. Bahkan di sebelah rumah saya itu dulu saya relakan itu untuk diambil tanahnya untuk meratakan ini, Mas. Wong dulu ini batu-batu gitu loh, Mas. Malah kalau nggak salah itu ada sopirnya Pak Sanaji apa siapa itu. Tanahnya dibawa ke sini saya relakan. Nah, efeknya sekarang itu ya jadi agak kayak kolam gitu, Mas, rumah saya. Malah efeknya itu ndak saya menjelaskan rumah sudah, sekarang menjelaskan kronologis lapangan yang sekarang. Dulunya kan lapangan ini pernah
produktif ya, pernah untuk dibuat olahraga sepak bola ya sama remaja Sumberbulu ya? Pernah mas. Oh pernah. Semangatnya sebenarnya mas, semangatnya dari pemuda sini tuh sebenarnya sangat ambisius. Cuma karena kondisinya nggak begitu normal mas, kurang lah gitu ya mas. Cara pengelolaan intinya itu batu-batu apa itu masih nampak. Cuma ya masa terus dibiarkan kayak gini terus akhirnya ditanami gini. Saya itu sebenarnya dulu juga pemuda mas. Sebelum saya menjabat Linmas minimal ya tugas keamanan, saya juga pemuda. Senengnya mas punya lapangan gitu. Cuma sekarang kok terjadi kayak gini, ini dari siapa atau untuk siapa saya nggak ngerti mas. Intinya pemuda ini sekarang gimana ya mas, kayaknya itu yo gersulo gitu loh mas. Namanya lapangan harusnya dibenahi dengan betul, malah dijadikan tanaman kayak gini. Terus generasi pemuda ini mau dibawa kemana gitu loh mas. Ini intinya kan biar mengurangi kenakalan minimal gitu. Tapi kalau nggak ada kegiatan kayak gini mas, kasihan. Itu mas kayaknya itu tanaman-tanaman apa aja itu mas? Coba disebutkan satu persatu. Ya ini ada, biar pemirsa nanti yang melihat video ini mas, ini apa ini bisa mengetahui jenis tanaman. Mungkin bisa mas untuk dihancurkan. Kalau masih mau diproduktif ya. Terus mungkin terong mas. Terong semua ini. Lah ini lagi ini mas, sengon. Mungkin jangka waktu 5 tahun 6 tahun bisa lah ini ditebang. Tapi kalau itu mas kayak coba sebutkan yang lain, tanaman itu, yang mas, lain. itu, mas, Monggo yang lain cross check tanaman yang lain. Iya mas. Coba tunjukkan tanaman apa itu, tanaman apa? Coba dipegang aja biar jelas, nanti pemirsa yang melihat orang-orang dinas terkait biar tahu bahwa ini tanaman jenisnya apa, umurnya berapa tahun. Mas. Kalau ini umurnya nggak mas. diperkirakan ya. Berarti ini permanen, tanaman yang permanen ya. Permanen mas. Berarti lapangan ini dalam arti lapangan ini sudah dibekukan permanen menurut dimatikan ya, karena melihat tanamannya tanaman permanen. Mungkin ada kayak durian itu mas. Itu mungkin. Tapi maaf loh mas, ini saya bukan memprovokator ya. Untuk anak pemuda-pemuda saya juga, anak saya ini senang olahraga mas. Ya tujuannya Bapak kan untuk membangun supaya kedepannya ini remajanya bisa aktivitas gitu ya. Maunya saya. Oke. Yuk. Nah itu durian juga itu mas. Saya itu kalau saya ngomong apa adanya ya mas, saya nggak ngerti apa gitu loh mas. Tapi yo kayak. Tunjukkan Pak tanaman apa ini jenisnya lagi. Ini durian nih mas. Mungkin ini juga langgeng ini mas. Ini nggak tahu jangka waktu panjang umurnya ini, kalau bisa ini bisa puluhan tahun, bahkan bisa sampai 25 tahun. Terus menurut Bapak ini, Pak siapa nih Pak? Sebutkan Pak namanya. Hasan Basri. Ya. Dari masyarakat. Alamatnya Pak, coba dusun Sumberbulu. mana? Dusunnya? Sumberbulu Kerajaan. Oh ya. Terus menurut sampean tanggapannya gimana Pak? Kalau menurut saya ini ya juga nggak layak, makanya nggak layaknya gimana? Kita itu sebagai pemuda di sini terus mau bermain bola, mau olahraga di mana tempatnya kalau ditanam kayak gini. Ini tuh kan tanaman permanen, Pak. Nah, gitu. Yang saya tanyakan menurut tanggapan sampean apa ini kok lapangan bisa dialih fungsi? Tuntutan sampean apa terhadap Bapak Kepala Desa ini? Kalau tuntutan saya ini ya gini, Pak. Seharusnya Bapak Kepala Desa itu ngerti. Ini bisa ditanamin kayak gini, ini siapa yang nyuruh, terus siapa yang ngizinin, atas nama dari pemerintah juga harus tahu. Jadi, kalau dari pemuda-pemudanya mau gimana terus. Oke. Ya terima kasih. Ini karena keburu hujan ini ya. Hujan kita pending dulu ini. Kita off dulu untuk liputan, nanti kita sambung liputan ke selanjutnya. Ayo ini perwakilan ya sudah, berhubung sambil hujan-hujanan ya. Ayo. Oke, selamat siang. Selamat siang. Sebutkan Pak identitas, nama. Nama saya Agus Rianto, perwakilan dari Dusun Gajangan. Begini, saya sebenarnya kesini ya baru kali ini setelah kurun waktu 7 tahunan mas. Jadi saya baru tahu sekarang, sekalian bernostalgia saya mas. Dulu saya kan
tahunya ini adalah fasilitas pemuda Sumberbulu, terutama untuk persepak bolaan desa Sumberbulu, Mas. Dulu yang mengawali adanya remaja-remaja se-Sumberbulu ini melakukan kegiatan sepak bola, saya, Mas, orangnya. Di dusun Gajangan ya saya ini yang melopori adanya anak remaja main sepak bola di sini, Mas. Terus tanggapan sampean apa, Pak? Ini berhubung lapangan ini dialih fungsikan ini seperti ini kondisinya. Menurut tanggapan sampean gimana? Kalau tanggapan saya itu 100 bahkan 1000% saya nggak setuju, Mas. Masalahnya ini kan pembunuhan karakter. Terus mau dibawa kemana pemuda desa Sumberbulu ini? Kan gitu. Terus apalagi tanaman yang ditanami di sini ini kan tanaman yang hitungannya itu kan umurnya tahunan, Mas. Permanen gitu kan. Terus ya andaikan kepala desa itu oke lah menanam sengon, durian, alpukat. Kepala desa sudah mempersiapkan gantinya lapangan ini, Mas. Yang baru. Ada gantinya lapangan baru itu oke lah gitu. Tidak blunder kalau menurut saya. Kepala desa melakukan semua ini blunder, Mas. Blunder sekali. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut lagi ya, Pak Agus, untuk informasinya. Karena ini hujan kiatang kita ngiyup. 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 Ini hujan kiatang kita ngiyup.